Pura Sarulangi dibuat oleh beliau yang merupakan niskala, dan mungkin pura ini kalau dihitung tahunnya kita semua tidak tahu. Karena umurnya mungkin diperkirakan itu mungkin beribu-ribu tahun. Sejak nyenangnya, sejak memerintahnya Ida di Pulau Nusa Penida. Sestiastu, Ditang mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Pura Kahyangan Jagat Batu Medawu yang terletak di Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Yang perkenalkan dulu, niki Ida Mangku atau Jero Gede atau John Banggul di sini di Pura Kahyangan Jagat Batu Medawu. Namanya Ida Mangku atau Jero Gede Dharma Negara. Dharma Negara. Terus saya Nyoman Karda Budi Laksana, Juru Mangku juga di sini. Jadi pura ini sejarahnya itu dibuat atau diperintahkan oleh cucunya Jukuh Jumpungan yang bernama Irenggan supaya membuat pura yang ada Meru Tumpang 11 di sebelah utara dan timur atau Kaji Kangin. Nah, inilah dia letak Pura Kahyangan Jagat Batu Medawu niki terletak di sebelah utara dan timur. Jadi kalau kita berangkat dari barat, inilah dia. Inilah timur. Karena secara de fakta di lapangan timur adalah sana. Jadi memang benar kalau kita kembalikan sesuaikan dengan perintahnya beliau. Jadi itu utara, itu Kangin gitu. Jadi utara dan Kangin, inilah dia di sini gitu. Jadi sejarah Pura Sarulangi dibuat oleh beliau yang merupakan niskala, dan mungkin pura ini kalau dihitung tahunnya kita semua tidak tahu. Karena umurnya mungkin diperkirakan itu mungkin beribu-ribu tahun. Sejak nyenangnya, sejak memerintahnya Ida di Pulau Nusa Penida. Gitu. Batu Medawu itu berasal dari batu, bedah, dan hu. Itu ya, batu, bedah, dan hu. Kalau kita satukan jadi Batu Medahu. Atau disengaukan sedikit hu itu jadi u. Jadi Batu Medawu. Itu Batu Medawu. Pura Kahyangan Jagat Batu Medawu. Nah, kenapa namanya Batu Medawu? Suplemen yang sampaikan dengan tutur-tutur masyarakat yang saya himpun. Mungkin Jogede juga pernah nyampaikan tutur-tutur juga, karena kita kan berasal dari tutur ya, tutur orang-orang yang dulu-dulu. Jadi batu yang sekuat itu dibedah oleh perahu. Itu perahu. Batu dibedah oleh perahu. Nah, makanya namanya Batu Medahu. Batu dibedah oleh perahu. Makanya namanya Batu Medahu. Itu sejarahnya. Untuk perahu yang digunakan oleh itu adalah perahu Irenggan. Irenggan adalah cucunya Dukuh Jumpungan.
Dukuh Jumpungan adalah tidak lain tidak bukan adalah Ida Sang Hyang Siwa. Untuk sekarang kita lihat supaya kita ni berbicara itu berdasarkan de facto atau fakta kan itu ya, tidak mitos. Jadi faktanya itu di lapangan. Kalau kita lihat fakta yang sudah dibuat dulu, ini di depan ini kan ada Pura Segara namanya di depan. Di sana ada Pura Segara. Nah, Pura Segara itu Linggih Hida Betara Brunei. Nah, pura ini dibuat didasarin oleh perahu. Itu perahu. Kenapa didasar oleh perahu? Karena itu tadi batu ini dibedah oleh perahu itu. Itu makanya untuk menjadikan bukti kan itu ya. Kenapa perahu? Nah, itulah perahu itu dijadikan linggih atau dasar pura yang di depan. Itu di depan itu ada sana simbol apa perahu dibuat itu, nanti kita bisa lihat di situ ada perahu yang dibuat dijadikan dasar daripada pura gitu, pura Batu Medau termasuk segarinya gitu. Nah, untuk bukti ya, kalau kita bilang fakta ya fakta. Karena kita temukan ini batu itu tidak lama mungkin ya. Ada batu yang sangat mikir sekali, yang punya nilai sakral itu. Batu di sebelah sana sudah saya tandai kemarin. Cuma kita belum memberikan upekara. Nanti kita bisa lihat kemarin juga sudah banyak di foto-foto itu. Itu batu alam, batu yang dulu ya mungkin kan kita mungkin kan batu ini bentuknya menyerupai perahu, tapi anehnya batu yang bergambar yang bentuknya perahu niki dia tuh ditumpu oleh batu gitu. Nah, jadi dia bertumpu di atas batu. Mungkin nanti kita lihat di situ. Nah, itu mungkin keajaiban itu, mungkin ya misterius satu keajaiban itu dimunculkan di saat sekarang. Supaya orang-orang, umat-umat di zaman Kali Yuga ini lebih memahami, lebih mempercayai kan itu. Kalau beliau tidak munculkan itu, mungkin orang itu akan berpikir, apakah benar seperti itu? Apakah ada memang itu Pura Batu Medau adalah batu yang dibedah oleh perahu. Nah, mungkin dengan sekarang dimunculkan seperti itu untuk menghilangkan persepsi orang atau keyakinan orang yang mungkin banyak yang tidak percaya. Nah, sekarang karena dia menemukan seperti itu dan benar-benar menyerupai perahu itu dan bertumpu di atas batu. Jadi perahu ini bertumpu dia. Jadi bagi saya sendiri meyakini, inilah yang sebenarnya yang dimunculkan sekarang. Nah, kalau itu kan dimunculkan di situ. Sekarang lebih meyakinkan kepada umat, karena sekarang kan harus fakta sekarang ya. Tidak boleh mitos-mitosan, fakta lebih meyakini daripada pendapat kita, prinsip kita. Nah, mungkin bagi tiang itu yang dimunculkan pada zaman sekarang nih, zaman Kali Yuga nih, untuk memberikan keyakinan, untuk menambah keyakinan, kepercayaan terhadap linggih-linggih ide Betara, linggih ide Tuhan yang Maha Kuasa, yang seperti ini Batu Medau gitu. Batu Medau, batu yang dibedah oleh perahu gitu. Pura Kayang Jagat Batu Medau ini itu ada 3 bagian. Satu, Pura Segara. Pura Segara ini adalah penyucian. Kalau boleh saya katakan, penyucian itu secara umum, penyucian kalau trilokanya adalah Bur, yaitu ya, artinya Om Brahma Suci Nirmala, namakan gitu ya, Bur. Jadi di situ segara fungsinya adalah penyucian pertama. Kedua, kita masuk sekarang setelah penyucian bersembayang di situ, kita maju ke Pura Biji atau
pura Taman Gangga atau taman. Kalau di sini sebut pura taman. Kalau kita di umum itu bici atau pura Gangga kan gitu ya. Nah itu juga fungsinya adalah penyucian tingkat buahnya atau buah lukanya gitulah. Jadi buah. Jadi kalau itu Wisnu atau perbawahnya adalah Gangga, adalah penyuciannya tingkat buah. Jadi penyikan pertama bur, penyikan kedua adalah buah. Sekarang kita masuk ke pura utamanya kan itu ya, utama pura Kayang Jagat Batu Medau. Nah, pura Kayang Jagat Batu ini juga dibagi trilokenya gitu. Trilokenya atau disebut dengan 3 areal. 3 areal itu ada Nista Mandala, ada Madya Mandala, itu ada Utamaning Mandala. Nah, untuk pura tingkatan itu sesuai dengan konsep agama Hindu, pura itu kan mempunyai tiga dimensi, 3 lokasi, tiga tempat bur itu adalah nistrinya, buahnya adalah madyanya, suahnya adalah utamanya. Jadi inilah konsepnya pura Kayang Jagat Batu Medau. Penyuciannya adalah pertama di pura Segara, itu adalah tingkat umumnya yang saya katakan tadi adalah burnya. Kedua kita penyuciannya, tingkat kedua penyucian adalah pura bici atau Gangga adalah buahnya. Ketiga penyucian adalah suahnya. Nah, inilah suahnya. Jadi kita tuh kalau kita ke pura Kayang Jagat Batu Medau, nah itu yang dilaksanakan oleh masyarakat kita dari dulu sampai sekarang. Nah, cuman kita tuh kalau ada umat kita dari luar, kita juga menyampaikan seperti itu. Jadi penyuciannya ke Segara Dumun seperti biasa, seperti yang sebenarnya, baru di Bici, baru ke taman. Tidak boleh langsung ke sini. Nah, kenapa tidak boleh ke sini? Fakta juga, karena kita selalu, kalau tiang dengan beliau ni sekarang tiap hari ada di sini. Jadi banyak yang kita temukan. Ada umat kita dari luar, dia tu mungkin dalam keadaan tergesa-gesa langsung dah masuk sini. Padahal kita sudah memberikan penunjuk seperti itu sesuai yang sudah berlaku di tempat ini, di Pura Kayang Jagat dari dulu. Nah, ternyata karena beliau tu nyelono, mungkin karena diakibatkan beliau ni tergesa-gesa atau waktunya yang mepet. Nah, setelah beliau di sini dia tidak mau gitu. Nah, ternyata kenyataan itu terjadi. Jungkir baliklah di sini beliau, nangislah itu, menyalahkan dirinya di depan ide, di depan linggi ide. Akhirnya dengan sadaran beliau sendiri kembali lagi karena dia gitu loh. Mulai dia masuk di Segara, terus masuk ke taman gitu, dia sekarang lagi. Nah, ini rarisan kan yang itu, dia kan sudah menyampaikan seperti itu. Nah, karena jerone niki tuan mugu karena alasan cepat dan apa. Nah kan kalau beliau yang jerone yang merasakan kendon yang akhirnya beliau minta maaf di sini. Nah, itu yang saya alami di sini. Banyak yang kita alami di sini selama yang ada di sini. Kalau beliau sudah bertubi-tubi rasakan banyak nih kelompok spiritual di sini. Ya mungkin karena itulah keyakinan masyarakat kita ya, spiritual gitu. Banyak yang mohon apa mungkin di sini kita tahu. Tapi tiang dengan beliau di sini kan melayani. Ada juga yang banyak di sini kelompok Ide, Sulinggi, Pedanda juga banyak yang dah rawuh ke sini. Apalagi beliau akan menuju Jati atau setelah menuju Jati, bahkan beliau itu sudah melaksanakan pendujatan itu selalu datang ke sini. Nah, katanya berita dari beliau itu kalau beliau tidak datang ini ditegur oleh leluhur-leluhurnya harus rawuh mriki ring Pura Kayangan Jagat Batu Medau kentan iki. Jadi tiang di sini itu banyak mendapat ilmu dari beliau-beliau itu. Gitu loh. Dari beliau karena beliau yang mengalami seperti itu. Jadi tiang seperti ini ya banyaklah kita akhirnya menambah-nambah kentan itu ilmu gitu. Nah, akhirnya itu yang kita yakini di sini. Oh, ya. Itu. Kalau pedagang jadi apa mungkin dia tidak tahu. Yang penting itu
kesediaan Riki. Karena perubahan ide Riki setelah yang amat halus. Maka ide itu memperagayan Betara Ratu Lingsir. Halus beliau. Tidak disembah juga beliau itu biasa-biasa saja. Kalau disembah Astongkar mungkin seperti itu. Dia dharma. Dharma sekali beliau itu gitu. Apa yang kita mohon di sini, contoh nih tiang, ada yang bilang dia mau tawuran gitu. Kenapa? Tempoh hari mungkin lupa di rumahku ya, nunasang tiang dikit, tiang sudah 5 tahun, 4 tahun tidak punya anak gitu dia. Makin tiang sampun punya anak, kaget. Ya, miring gitu. Jadi pengalaman-pengalaman dari beliau-beliau ya bahwa tiang ini, berarti beliau ini artinya menganugerahkan atau memberikan picu apa yang dimohonkan gitu. Itu saja. Untuk linggih-linggih ini tiang sampaikan dulu linggih utamanya tapi ini Padmusana itu ya, artinya linggih ide sang yang tunggal Padmusana. Terus kita lihat sekarang Meru, ini adalah sang yang Semiru atau ide sang yang Pramuwisisa, Pramusuksema kan itu ya. Ini adalah jumlahnya 9 kan itu ya. Dari ring jeruan itu berupa patung yang sudah mengkropos, yang sudah bentuknya sudah tidak berbentuk. Nah itu mungkin bagi tiang tu melihat karena itu patung tu sudah hanya ini aja dengan ini gitu meninggi. Nah ini adalah nomor Meru Tumpang 9 ini itu adalah lambang ide Betara atau dewa tanah Usanga. Terus nike gedong itu adalah perbawaan ide kan itu ya. Tapi kalau tiang sampaikan sekarang Meru 11, Tumpang 11 dan Tumpang 9 dan 1 itu adalah Tripurusanya. Jadi Tripurusa itu Siwa, Sanyang Siwa, Sanyang Sada Siwa dan Sanyang Pramusiwa gitu. Nah, itu sebelah kiri itu ada di sana ada linggihnya ide Betara Tabik Kulon Ratu Gede Penas Rampet. Terus sebelah kirinya lagi linggih ide Betara Mudi penyimpangan. Terus itu adalah Sabda Petala itu 7 dimensi yang sebelah Sabda Petala, yang sananya lagi itu adalah pengerurah. Nah, kita kembali di sini niki sebelah kanannya daripada Padma niki gedong kunci. Terus sebelah kiri lagi 51 Limasari. Nah, niki menjang seluang adalah penghargaan kepada itu Pukuturan itu adalah menjang seluang. Ini adalah gedung Daksina, Balai Kusuma Daksina. Nah, niki penyimpanan. Niki penyimpanan ide Betara. Di saat usan kita nyinap ide Betara, ide melinggih niki kita di gedung. Niki piasan untuk nias ide Betara. Nah, niki kalau yang kembali lagi itu adalah Bali, itu adalah Bali Panjang Autawi, Bali Lantang, Bali Pesantian niki yang di situ niki Bali Sor. Nah, niki Kuriagung itu juga menggunakan trianu dia. Trimendang ini. Niki pemaruman niki tudun kabehnya ide Betara atau saat itu modalan atau ngusaba agung kan tudun kabeh niki. Piodalannya adalah Budu Kliwon Pang atau Pegatwakan. Jadi habis galungan 35 hari bulan Bali daripada galungan Pegatwakan atau Budu Kliwon Pang.